Selamat hari Minggu. Selamat datang dalam ibadah streaming live Rock Depok Sunday Service jam 8 pagi hari ini. Kita sama-sama akan memberi yang terbaik buat Tuhan. Sudah 1 minggu kita tidak bertemu dalam Sunday Service, dan hari ini mari kita berikan semua hati kita, pikiran kita, perasaan kita hanya untuk Dia, kekasih kita, Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami membuka ibadah ini, biarlah semua Tuhan yang ikut menonton juga sama-sama beribadah kepadamu Tuhan diberkati, sehingga kami percaya hari ini kami mendapat sesuatu yang baru dari Tuhan. Kami dilawat oleh Tuhan dan kami diperbaharui oleh Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. My first love is Jesus. You're the one I adore. My first love is my master. You're the one that I'm living for. My first love is Jesus. You're the strength of my life. My first joy is my master. You have the keys to my life. Jesus, Lord Jesus. How
hidup hanya untuk Tuhan pakai sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Haleluya. Kami percaya hidup kami telah ditebus, dan sekarang hidup kami bukan hidup kami lagi, tetapi hidup ini milik-Mu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh curahan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau inginkan, apapun yang Tuhan mau lakukan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Oh oh, sungguhlah hidupku telah ditebus oleh curahan darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Woo! Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, oh, oh. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mengiring Tuhan seumur hidup kami. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkur ku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku. Mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu.
bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Kami adalah bejana-Mu Tuhan. Kami tanah liat dan Engkau penjunan, Engkau tukang periuk. We are the clay and you are the potter. Jadikan kami bejana-Mu Tuhan, hanya untuk memuliakan Engkau. Ini setiap kami siap menerima firman Tuhan. Aku percaya firman-Mu berkuasa sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri. Maka setiap yang mendengar firman Tuhan dipulihkan, diampuni, diperbaiki, diajar dalam kebenaran. Bahkan yang sakit boleh disembuhkan oleh firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ini kami pakai hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini, agar Engkau yang semakin besar dan hamba-Mu tidak perlu kelihatan. Dalam nama Yesus yang siap menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom saudara, hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema dibentuk oleh Tuhan. Dibentuk Tuhan. Bilang sama-sama kanan kirimu, dibentuk Tuhan. Saudara terkasih, ini adalah masa-masa yang sulit. Kalau boleh dibilang, hidup ini tidak selalu nyaman, tapi selalu ada masa-masa yang kurang baik kelihatannya. Masa-masa di mana kita mengalami musim dingin, musim gugur yang tidak menyenangkan. Tetapi saya percaya bahwa musim-musim itu adalah musim-musim di mana Tuhan punya rencana buat saudara dan saya, di mana Tuhan mau membentuk saudara dan saya. Dalam musim-musim yang sulit ini, dalam musim-musim gugur ini, musim-musim dingin ini, saya mau kita sama-sama belajar dengan tema dibentuk Tuhan. Haleluya. Berapa banyak yang mau dibentuk sama Tuhan? Yes. Saudara terkasih, kita akan baca Yeremia 18 ayat 1 sampai kepada ayatnya yang ke-12. Yeremia 18 ayat 1 sampai ayat 12. Saya akan bacakan buat saudara dan saya, tapi saudara yang di rumah juga harus baca sama-sama. Yeremia 18 ayat 1 sampai 12. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain, menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepadamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel?" Demikianlah firman Tuhan. "Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan itu terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dan tingkah langkahnya yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Tetapi mereka berkata, "Tidak ada gunanya, sebab kami hendak berkelakuan mengikuti rencana kami sendiri dan masing-masing hendak bertindak mengikuti kedegilan hatinya yang jahat." Saudara terkasih, hari ini temanya dibentuk oleh Tuhan. Kita lihat bagaimana dalam Yeremia 18, itu temanya atau judul perikopnya adalah pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Perhatikan, pelajaran
dari pekerjaan tukang periuk. Tukang periuk itu yang suka membuat bejana dari tanah liat. Kalau dalam bahasa Inggris dikatakan the potters. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Jadi ada pelajaran hari ini yang saudara dan saya akan sama-sama belajar dari pekerjaan yang dikerjakan oleh sang tukang periuk. Saudara terkasih, ada 3 hal yang kita mau pelajari hari ini. Yang pertama, dalam dibentuk oleh Tuhan. Masa-masa sulit, musim gugur, musim dingin, itu musim di mana saudara dan saya sedang mengalami proses pembentukan Tuhan. Bagaimana supaya saudara dan saya sekali lagi respon yang selalu membedakan pencapaiannya, yang akan menentukan hasilnya. Apa yang harus kita lakukan ketika kita tahu kita sedang ada dalam musim yang dingin ini, dalam musim gugur ini, dalam masa yang kurang enak ini. Ada 3 hal. Yang pertama adalah dibentuk oleh Tuhan. Yang pertama, saudara harus izinkan Tuhan membentuk saudara dan saya. Yang pertama, izinkan Tuhan. Izinkan Tuhan sekali lagi. Sebelum saudara melakukan segala sesuatu atau merespon yang lain-lain, satu hal yang pasti, yang pertama, izinkan Tuhan membentuk saudara dan saya. Karena proses pembentukan hanya akan berhasil dan luar biasa jika saudara dan saya mengizinkan Tuhan untuk dibentuk oleh si tukang periuk itu sendiri. Kita perhatikan dalam firman tadi di Yeremia 18 ayat 4. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakan kembali menjadi bejana, lalu bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Saudara terkasih, perhatikan, apabila bejana yang sedang dibuatnya. Yang sedang dibuatnya, siapa yang buat bejana? Tukang periuk. Jadi siapa yang memiliki bejana? Ya, si tukang periuk. Hidup bejana itu semata-mata hidup matinya ditentukan oleh siapa? Pembentukannya ditentukan oleh siapa? Si tukang periuk. You cannot do anything about that. Kenapa orang suka gak sukses dalam pembentukan Tuhan? Karena dia tidak mengizinkan Tuhan membentuk dia. Yang pertama, izinkan Tuhan membentuk engkau dan aku. Sebab perhatikan, bejana yang sedang dibuatnya. Bejana itu dia yang punya. Hidup saudara dan saya adalah milik Tuhan. Kita sama sekali gak punya hak untuk hidup ini. Makanya tadi kita katakan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua aku relakan. Saudara, yang pertama, izinkan Tuhan membentukmu. Sebab kita adalah milik Tuhan. Dia membentuk kita. Dia memang punya hak untuk kita. Kita tidak bisa protes. Saudara dan saya tidak bisa protes, tidak bisa kabur dari prosesnya Tuhan, pembentukan Tuhan. Sebab kita ini milik Tuhan. Suka-sukanya Tuhan, bilang kanan kirimu, suka-sukanya si tukang periuk. Saudara, kamu dan aku tidak bisa melakukan apa-apa selain daripada yang pertama, izinkan Tuhan untuk membentuk saudara dan saya. We are the clay. Kita yang bejana. Tuhan the potters, atau Tuhan penjunan. Tuhan sang tukang periuk. Bukan kau dan aku si tukang periuk, tetapi kita adalah bejana. Ingatkan kembali dirimu hari ini. Dalam masa yang sulit sekalipun, dalam pembentukan dan proses Tuhan di padang gurun, aku bejana, engkau penjunan tukang periuknya. Jangan terbalik. Bukan dia bejana, kita tukang periuk. Hidup ini bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Jadi apabila engkau ingin melewati masa-masa yang sulit ini dengan luar biasa, pastikan yang pertama engkau mengizinkan Tuhan untuk membentuk engkau dan aku. Haleluya. Izinkan dia, sehingga dia bisa bebas membentuk engkau dan aku. Sebab bagaimanapun juga, seperti tadi ayat 4 katakan, dialah si tukang periuk. Dia yang membuatnya. Dia yang membuat. Apabila dia lihat rusak, dia juga yang akan mengambil keputusan untuk apa yang akan dia lakukan untuk hidupmu dan hidupku. Hari ini, izinkan Tuhan untuk membentuk saudara dan saya. Ada banyak orang, bahkan sampai tua, sampai mengakhiri hidupnya, tidak pernah mencapai rencana Tuhan, karena dia tidak izinkan Tuhan untuk membentuk dia. Saudara, izinkan dia. Let it go. Karena kita adalah bejana, dan Tuhanlah
sang penjunan. Saudara terkasih, tidak ada orang yang bisa lari dari Tuhan. Yunus pernah mencoba lari dari panggilan Tuhan, tetapi dia tidak bisa lari. Saya ingat Mazmur 139, Daud berkata begini, kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Amin. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Mazmur 139 ayat 7-12. Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata biarlah kegelapan saja melingkupi aku dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Tidak ada orang yang bisa lari dari bentukan Tuhan. Jika lari, kau dan aku memperburuk situasi, memperburuk keadaan, dan memperlama proses. Itu sebabnya ada orang sudah lama diproses Tuhan terus, diproses Tuhan terus, dan tidak pernah lulus dari apa yang diproses Tuhan. Pastikan bahwa setiap masa di mana ketika kamu sedang dibentuk Tuhan, kamu lulus dengan nilai terbaik. Lalu nanti jika ada masa lain lagi, Tuhan memproses dan membentuk engkau, kamu lulus kembali dengan nilai yang terbaik. Jadi yang pertama, pastikan kamu mau dibentuk oleh Tuhan. Sebab tidak ada orang yang bisa lari dari Tuhan. Mazmur Daud katakan, Mazmur 139 ayat 23-24, Tuhan tahu semua. Tuhan tahu semua. Mazmur 139 ayat 23-24. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Kamu dan aku gak bisa lari dari Tuhan, sebab Tuhan tahu semuanya. Tuhan menghitung segala sesuatu. Sebagai tukang periuk, Dia tahu apa yang Dia sedang kerjakan. Dia tidak pernah menjauhkan matanya daripadamu dan padaku. Sekalipun keadaannya kelihatan tidak enak dan tidak baik, kelihatannya sesungguhnya Dia sedang membentuk engkau dan aku. Dan jika engkau merelakan dan mengizinkan Dia membentuk, Dia akan melakukan seperti yang Dia inginkan. Dia tidak pernah menjauhkan matanya daripadamu dan daripadaku. Dia tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Dia tahu, makanya Daud katakan, kemana aku bisa pergi dari roh-Mu ya Tuhan? Bahkan jika aku mendaki ke langit, jika aku membuat kediaman di tempat yang paling sunyi sekalipun, Engkau tahu, sebab Engkau menyelidiki segala sesuatu. Itu sebabnya Daud berkata, selidikilah aku dan kenalah hatiku, Engkau tahu segala sesuatunya. Saudara terkasih, izinkan dan biarkan Tuhan membentuk hidup saudara dan saya, maka itu akan menjadi sangat luar biasa. Tidak ada yang bisa lari dari proses Tuhan. Tidak ada yang bisa kabur dari pembentukan Tuhan. Kamu hanya akan memperlama proses itu, dan kamu hanya akan memperburuk situasinya. Sebab percayalah, tangan Tuhan dan mata Tuhan tertuju kepada clay atau tanah liat atau bencana yang sedang Dia kerjakan. Dia tidak pernah melupakan atau meninggalkan perbuatan tangannya, asalkan engkau mengizinkan Dia untuk menguasai engkau, untuk dibentuk oleh Dia. Yang kedua, saudara terkasih, jadi yang pertama, pastikan engkau mengizinkan Tuhan untuk membentuk dia. Yang kedua, ayat 4. Sambil nanti di background ini kita akan melihat video bagaimana ilustrasi seorang penjunan membentuk bejana. Saudara, Yeremia 18 tadi ayat 4 berkata, apabila bejana yang sedang dibuatnya, artinya Tuhanlah yang membentuk kita sehingga kita harus mengizinkan Dia, dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Perhatikan saudara, kalau rusak, maka dia yang tahu apa yang harus dia lakukan. Itu sebabnya poin yang kedua adalah, jika yang pertama izinkan Tuhan untuk membentuk engkau, yang kedua
ikuti apa yang Tuhan mau. Haleluya. Sebagai bejana hari ini, hal yang kedua dalam proses pembentukan Tuhan yang harus kita lakukan adalah ikuti yang si tukang periuk ini mau. Saudara terkasih, di situ dikatakan jika bejana itu rusak, maka Tuhan bukan akan membuat tambal sulam, tetapi Dia akan mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut pemandangannya yang baik. Menurut pemandangannya, sekali lagi saya katakan, garis bawahi, yang baik pada pemandangan Tuhan, yang baik pada pemandangan si tukang periuk, bukan kita. Kadang kita pikir kita rendah hati, kita sudah diproses Tuhan, kita sudah baik, kita merasa kita sudah tidak perlu lagi mengalami pembentukan Tuhan. Kadang kita pikir kita sudah cukup oke, tetapi Tuhan masih mau membentuk kita. Saudara, bukan yang baik menurut pemikiranmu dan pemikiranku, tetapi yang baik menurut pemikirannya Tuhan. Sekali lagi, Dia akan membentuk kembali menjadi bejana lain. Bukan tambal sulam, tetapi menjadi bejana yang lain, sesuai dengan yang Dia pikir baik. Bukan yang saya pikir baik, tapi yang Dia pikir baik. Mungkin kadang kita merasa, aduh kok aku diproses Tuhan terus. Kenapa ya rasanya kok aku mengalami ini terus, padahal aku sudah cukup baik. Percayalah, Tuhan yang tahu yang baik buat saudara dan saya. Yang baik buat saudara dan saya menurut kita belum tentu baik, tetapi yang menurut Tuhan baik, itu pasti yang terbaik buat saudara dan saya. Jadi hari ini poin yang kedua, ikuti saja apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan inginkan. Itu adalah cara yang luar biasa untuk meresponi pembentukan dari Tuhan. Saudara terkasih, apa yang Dia pikir baik? Coba kamu dan aku pandang dari kacamata Tuhan. Si tukang periuk, Dia membentuk kembali kalau Dia pikir rusak. Saudara dan saya selalu merasa hidup kita ini sedang baik-baik saja. Hanya orang-orang yang rendah hati yang bisa menilai hidupnya sedang mulai rusak. Kalau sudah mulai rusak, Dia akan bentuk lagi. Dia jadikan lagi supaya gak rusak. Ingatkan kanan kirimu supaya gak rusak. Amin. Supaya gak rusak. So, Dia tahu apa yang Dia kerjakan. Don't worry, jangan khawatir. Ikuti saja apa yang Dia mau. Lakukan saja apa yang Dia perintahkan, apa yang Dia mau. Sebab Dia tahu apa yang sedang Dia kerjakan. Orang-orang yang mengikuti pembentukan Tuhan akan cepat mengikuti proses Tuhan, akan cepat lulusnya. Saya beberapa kali kok masuk dalam proses Tuhan, dalam pembentukan Tuhan. Kalau saya cepat untuk merespon dengan tepat, yaitu mengikuti apa yang Tuhan mau. Karena saya sadar ketika mungkin bejana itu mulai rusak, Tuhan akan membentuk kembali. Memang gak enak karena dibentuk kembali dari ulang. Dibentuk lagi, dan dibentuk lagi. Sampai sempurna, sampai indah, sampai baik menurut pemandangan Tuhan. Relakan, ikuti. Masa-masa yang sulit ini belajar untuk melihat dari kacamata si tukang periuk. Oh, Dia ingin menjadikan aku indah. Dia tidak punya rencana jahat buat saudara dan saya. Tetapi yang Dia inginkan adalah supaya saudara dan saya sempurna. Supaya saudara dan saya indah dalam pemandangannya. Saudara, Tuhan tidak lakukan tambal sulam. Yang Dia lakukan adalah membentuk kembali. Ikuti pembentukannya, sehingga saudara dan saya menjadi sempurna. Ibrani 12, saya akan baca ayat 5-13. Ibrani 12 ayat 5-13. Ibrani 12 ayat 5-13. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi kalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita boleh hidup? Ayat 10, perhatikan. Sebab mereka mendidik kita atau membentuk kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita,
supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Haleluya. Perhatikan ayat 10 saudara. Sebab mereka mendidik kita Bapa, jika engkau dan aku mengakui bahwa kita adalah anak, maka tadi dikatakan mana ada anak yang tidak dihajar oleh bapaknya. Maka itu ayat 5 katakan, jangan kamu anggap enteng didikan Tuhan, jangan kamu berduka ketika engkau sedang dihajar olehnya. Sebab dia menghajar anak yang dia akui anak. Orang yang diakui anak tuh malah dihajar Tuhan, malah dibentuk Tuhan. Kalau ada orang yang hidupnya nyaman, tidak pernah mengalami bentuk atau proses dari Tuhan, saya rasa memang mereka adalah anak-anak gampang. Atau dalam bahasa aslinya adalah anak-anak haram. Jadi ayat 10 dikatakan, mereka, Ibrani 12 ayat 10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Harusnya kalau saudara cepat untuk merespon, waktunya pendek. Orang yang berlama-lama di proses Tuhan karena tidak pernah merespon dengan benar, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Sama dengan tadi Yeremia 18 katakan, sesuai dengan yang baik menurut yang penjunan pikirkan, yang penjunan lakukan. Bukan menurut kita, tetapi menurut sang penjunan atau sang tukang periuk. Sesuai dengan yang baik, apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Dia bahkan menghajar kita, bahkan gak cuma di prosesnya itu gak kelihatan mudah memang. Bahkan sampai dihajar, saudara siapkan dirimu dan siapkan diriku, ikuti saja yang dia mau, lakukan apa yang dia perintahkan. Sebab semua itu untuk kebaikan saudara dan saya. Yang dia anggap baik, bukan yang saya anggap baik, bukan yang saudara anggap baik. Saudara terkasih, ini sangat luar biasa. Jadi hari ini poin yang kedua, lakukan apa yang Tuhan inginkan. Ikuti apa yang Tuhan mau. Sebab dikatakan tadi ayat 6, Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Berapa banyak di sini adalah anak-anak Tuhan? Boleh angkat tangan. Maka ingatkan dirimu, kau dihajar, disesah, dibentuk oleh Tuhan. Kelihatannya tidak enak, tetapi percayalah sekali lagi, untuk yang dia anggap baik. Dia menghajar untuk mendatangkan kebaikan. Yang baik menurut siapa? Menurut Tuhan. So, gak usah protes. Dan jangan lari dari proses Tuhan. Sebab itu baik menurut Tuhan. Dan baik menurut Tuhan adalah yang terbaik buat saudara dan saya. Saudara terkasih, dia Bapa, kita anak. Kalau anak, kita pasti akan mau melakukan apa yang dia perintahkan. Dikatakan tadi, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Ada sih orang kalau lagi dididik Tuhan tuh, ibaratnya kalau anak sedang dihukum oleh bapaknya, you are grounded, 1 bulan gak boleh kemana-mana, di kamar. Terus di kamar bukannya dia berdiam diri atau bersusah hati, malah nih orang-orang yang tidak pernah bisa dididik. Ada orang seperti itu. Makanya Tuhan ingatkan, aku Bapa, kau anak. Aku menghajar orang yang kuakui sebagai anak, bahkan menyesahnya. Dan Tuhan bilang, jangan anggap enteng. Jika engkau sedang diproses, dibentuk oleh Tuhan, cari Tuhan, semakin punya hubungan intim dengan Tuhan, dan coba untuk mengerti hatinya. Coba untuk mengerti apa yang sedang dia kerjakan. Bukan protes, bukan bersungut, bukan lari, bahkan menganggap enteng apa yang sedang Tuhan kerjakan. Ini masa-masa yang sedang sulit. Dalam masa sulit, pastikan engkau dan aku merespon benar, maka kamu akan keluar dari masa-masa ini sebagai pemenang. Jadi yang kedua, ikuti yang sang periuk, sang tukang periuk mau. Ikuti apa yang Tuhan mau, lakukan apa yang dia perintahkan. Jangan anggap enteng. Dan jika dia menghajar engkau dan aku begitu rupa, jangan bersusah hati. Sebab semua itu untuk kebaikan. Semua itu untuk kebaikan. Semua baik, semua baik. Semua itu hanya untuk kebaikan saudara dan saya. Dia tidak pernah punya rencana yang jahat. Maka biarkanlah dia mengerjakannya. Ikuti saja apa yang dia mau kerjakan dalam hidup saudara dan saya. Saudara, ini bukan pekerjaan mudah. Jadi jangan anggap enteng dan jangan putus asa. Itu sebabnya engkau harus tetap kuat. Engkau harus tetap taat untuk mengerjakan bagian saudara dan saya, yaitu lakukan apa yang dia mau, lakukan apa yang dia perintahkan. Kalau hari-hari ini engkau sedang diproses lewat suamimu, mungkin kelihatan dia semakin kasar, dia semakin tidak peduli,
semakin jahat kepada engkau dan aku, atau kepada hidupmu, atau orang lain yang begitu tidak mempedulikan engkau sedang diproses oleh mereka. Jangan anggap enteng pembentukan Tuhan. Responi dengan benar. Ikuti saja apa yang Tuhan mau. Responi dengan benar. Tetap hormati mereka, tetap kasihi mereka. Jangan bantah, tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Kamu pasti tahu kok, Tuhan mau kamu lakukan firman. Tuhan mau kamu melakukan dan merespon sesuai dengan yang Tuhan mau. Kalau hari-hari ini kamu mengalami pembentukan dari orang-orang di sekitar kamu, dikatakan besi menajamkan besi dan orang menajamkan sesamanya, maka bersyukurlah hari ini. Lakukan apa yang Tuhan mau. Taat saja, tidak usah protes, gak usah tanya kenapa Tuhan bentuk saya, Tuhan bukan bentuk dia. Saya percaya bahwa ada orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membentuk aku dan kamu. Kamu gak perlu tahu kenapa begini, kenapa begitu. Yang pertama tadi, izinkan Tuhan membentuk engkau. Dan kedua, ikuti saja apa yang dia mau kau dan aku lakukan, karena itu baik dalam pemandangan Tuhan. Mungkin tidak baik dalam pemandanganmu, tapi dalam pemandangan Tuhan itu baik. Maka kamu akan keluar sebagai pemenang. Kamu akan menjadi sempurna. Sebab yang Tuhan inginkan adalah bejana bentuknya menjadi sempurna. Matius 5 ayat 48. Kamu harus sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Tuhan tidak menginginkan nilai 8, 7, 9,5, 8,9, 9,75, tetapi nilai 100, nilai 10, sempurna. Jadi waktu dia membentuk, dikatakan ketika itu menjadi rusak, dia akan membentuk kembali yang menurut dia dalam pemandangan dia baik, supaya menjadi sempurna. Hasil akhir daripada pembentukan adalah menjadi sempurna. Hasil akhir daripada pembentukan adalah supaya saudara dan saya melakukan kebenaran. Kita buka kembali Ibrani 12 ayat 11 sampai 12. Ayat 11 sampai 12. Ibrani 12 ayat 11 sampai 12. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu itu diberikan, atau tiap-tiap bentukan ketika itu diberikan, tidak mendatangkan sukacita. Saya pastikan orang gak bersukacita, tetapi malah duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran. Apa hasilnya? Buah kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman-Mu adalah kebenaran, kata Tuhan. Jadi hasil akhirnya adalah supaya saudara dan saya selalu ingat akan firman Tuhan, menjadi pelaku firman, menjadi orang benar, menjadi orang sempurna. Hasil akhir dari pembentukan pasti indah. Pasti indah. Gak ada yang gak indah, saudara. Maka itu, percayalah, ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Haleluya. Kepada mereka yang selalu bisa merespon dengan benar, karena sudah dilatih oleh si pembentuk itu sendiri. Orang yang makin hari makin dibentuk harusnya semakin terlatih. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Jadi hari ini saudara, saya percaya kamu harusnya tahu kok. Kamu harusnya tahu kalau kamu dan aku mau taat untuk mendengar dia dan melakukan perintahnya. Kamu pasti tahu isi hati Tuhan. Saya sering sekali, kalau saya sedang dibentuk oleh Tuhan, rasanya memang gak enak. Kok gini ya Tuhan? Tapi terus saya dengar Tuhan bicara kepada saya. Ini Virgi, begini Virgi, aku sedang mengerjakan ini, sedang mengerjakan itu. Kamu dan aku, kalau kamu jadi anak, pasti kamu tahu kok isi hati Bapamu. Tidak ada Bapa yang merancangkan yang jahat buat anak-anaknya. Dia sedang mengerjakan yang luar biasa. Dan ketika saya sedang dibentuk oleh Tuhan, saya terbiasa untuk membaca Mazmur 73. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Saya percaya ini bisa memberkati saudara yang sedang juga dibentuk oleh Tuhan. Mazmur 73 ayat 21 sampai 28. Ketika hatiku merasa pahit dan buah pinggangku menusuk-nusuk rasanya, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Perhatikan, aku dungu dan tidak mengerti. Kadang aku juga gak tahu apa Tuhan. Tuhan bicara kepada saya, tapi memang tidak detail. Artinya rencana Tuhan di depan sana, apa yang sedang dia kerjakan, yang saya tahu saya percaya. Walaupun saya gak mengerti semuanya, aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tangan kananku. Tadi dikatakan seperti hewan dungu, aku tetap di dekatmu. Engkau memegang tanganku, ayat 23. Engkau memegang tangan kananku, lalu ayat 24. Dengan nasihatmu, perhatikan,
Kalau saudara pertama mau, izinkan Tuhan membentuk saudara. Kedua, ikuti apa yang Tuhan mau. Maka dengan nasihatmu engkau menuntun aku, ya. Kuatkan hatimu. Tuhan akan menuntun kita dengan nasihatnya. Dia akan bicara banyak kepada saudara dan saya. Dan kemudian engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Perhatikan, pembentukan tidak ada yang membuat engkau hancur, tetapi mengangkat engkau dalam kemuliaan. Itu sebabnya kau harus ikuti apa yang Tuhan mau. Ayat 25, siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Ayat 28, tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Haleluya. Jadi kalau saya sedang dalam masa-masa yang sulit dalam hidup saya sering katakan Mazmur 73 ini ayat 21 sampai 28. Tuhan, walaupun aku tidak mengerti, seperti hewan dungu sekalipun, aku pastikan aku tetap ada di sampingmu. Aku pastikan aku akan tetap ada di dekatmu. Jangan pernah lari dari proses Tuhan. Ketika kamu sedang diproses sama Tuhan, taat saja, ikuti saja apa yang Tuhan mau. Maka kamu akan dinasehati oleh Dia. Bahkan Dia akan mengangkat engkau dalam kemuliaan. Itu sebabnya Mazmur katakan, mana ada yang seperti engkau? Tidak ada yang kuinginkan di bumi selain daripada engkau sendiri. Sekalipun hatiku, batinku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku adalah Allahku selama-lamanya. Saudara terkasih, jadi pastikan bahwa engkau dan aku mengerjakan apa yang Tuhan inginkan, mengerjakan apa yang Tuhan mau. Kita akan buka Ulangan 8. Haleluya. Ulangan 8, saya akan baca buat saudara dan saya. Mulai daripada ayat 2 sampai ayat 7. Ulangan 8 ayat 2 sampai 7. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ayat 3, ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ayat 4, pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu, kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ingat ya, Tuhan menganggap engkau anak, itu sebabnya Dia membentuk engkau dan membentuk aku. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan. Perhatikan, haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan. Tuhan membawa engkau ke padang gurun 40 tahun. Tuhan katakan, kamu gak kekurangan apa-apa kok, tetapi yang Tuhan kerjakan adalah yang baik, supaya engkau berpegang pada perintah Tuhan dan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan dengan takut akan Dia. Ayat 7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Haleluya. Saudara perhatikan tadi ayat 2, ingatlah kepada perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Jadi pembentukan di padang gurun, orang Israel sekalipun, waktu saudara sedang ada di padang gurun, itu atas kehendak Tuhan, dengan maksud merendahkan hatimu untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Itu sebabnya apa dikatakan Dia, supaya engkau tahu bahwa kau harus berpegang pada perintah Tuhan. Sekali lagi selalu Tuhan berkata, supaya engkau mengerti bahwa engkau harus selalu memegang perintah Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang luar biasa. Supaya ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintahnya, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Maka ayat 14, jangan engkau tinggi hati supaya engkau melupakan Tuhan Allahmu. Saudara, yang Tuhan mau, hasil akhir selalu supaya saudara dan saya
menjadi pelaku firman. Tidak lupa kepada Tuhan, tetapi mengingat semua perintahnya. Selalu dikatakan Tuhan, aku membentuk engkau, aku membawa engkau ke padang gurun, supaya engkau ingat bahwa inilah aku, Tuhan yang membawa engkau, dan aku punya rencana yang luar biasa untuk engkau, dan aku mau engkau tetap memegang perintahku. Selalu hasil akhir dari pembentukan adalah pertobatan, menjadi orang benar dan sempurna. Itu selalu menjadi hasil akhir, saudara. Kita buka kembali Yeremia 18 supaya saudara lihat juga. Jelas semuanya itu baik untuk kita, dan hasil akhirnya adalah supaya saudara dan saya bertobat dari jalan-jalan yang jahat, menjadi orang benar, menjadi orang sempurna. Yeremia 18 ayat 8. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku, maka aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancangkan kepada mereka. Perhatikan, di situ Tuhan berkata begini, kalau orang itu menyesal dan bertobat, maka aku akan kembali melakukan rencana yang baik atas mereka. Tapi jika mereka yang tadinya baik malah menjadi jahat, maka aku akan melenyapkan mereka. Saudara terkasih, ayat 6, Yeremia 18 ayat 6. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini? Haleluya. Masakan aku tidak bisa bertindak kepadamu? Saudara, ikuti yang Tuhan mau. Lakukan perintahnya, lakukan apa yang Dia inginkan dalam pembentukan ini, sebab semua adalah otoritasnya Tuhan, wewenang Tuhan. Masakan aku tidak bisa bertindak seperti ini kepada kamu? Dia bisa lakukan apa saja. Maka itu untuk mempercepat proses, untuk membuat situasi menjadi luar biasa, kamu keluar sebagai pemenang. Pastikan kamu taat, lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Hasil akhir adalah pertobatan. Hasil akhir adalah engkau dan aku menjadi indah seperti yang Dia inginkan. Bukan seperti yang saudara dan saya inginkan atau yang kita pikirkan baik, tapi yang Dia pikir baik. Jadi yang pertama, izinkan Dia membentuk engkau. Yang kedua, ikuti apa yang Dia mau, lakukan apa yang Dia mau. Dan yang terakhir, kita buka kembali Ulangan 8. Ulangan 8. Ulangan 8 ayat 16. Saya suka sekali ayat ini. Apa sih maksudnya Tuhan menaruh di padang gurun? Ayat 16. Yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobai engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Lalu Ibrani 12. Jadi saudara, yang ketiga, yang terakhir, pastikan Ibrani 12 ayat 12. Ibrani 12 dari ayat 11. Ibrani 12 dari ayat 11 sampai ayat 13. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Ayat 12. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Ayat 13. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terplecok tetapi menjadi sembuh. Haleluya. Saudara baca gak ayat-ayat tadi? Apa sih Tuhan lagi bilang apa? Dalam pembentukan apa yang kamu lakukan yang terakhir? Tetap bersuka cita dan percaya. Mengucap syukur saudara. Amin. Jadi yang pertama tadi, izinkan Tuhan membentuk engkau. Yang kedua, lakukan apa yang Tuhan perintahkan, yang Dia mau. Karena tadi dikatakan yang baik menurut Dia, bukan menurut saudara dan saya. Taat saja karena hasil akhirnya adalah sempurna, pertobatan yang luar biasa. Dan yang ketiga, Tuhan gak pernah rancangkan yang jahat. Yeremia 29 ayat 11. Aku tahu, aku bahkan memperhitungkan rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Relakan Dia membentuk engkau. Yang terakhir, tetap bersuka cita, tetap bersyukur, percaya bahwa semua yang Dia kerjakan baik buat saudara dan saya.
Saya melewati lembah-lembah air mata dalam pembentukan Tuhan, tapi saya percaya selalu yang terbaik, selalu yang indah yang Tuhan kerjakan buat saudara dan saya. Jadi kuatkan kakimu yang lemah, jangan sampai ada yang terpelecok. Luruskan jalan, sebab Tuhan sedang mengerjakan yang luar biasa dalam hidupmu dan hidupku. Haleluya. Di masa sulit ini, lakukan 3 hal ini. Sekali lagi saya katakan, yang pertama, izinkan Tuhan membentuk engkau. Lalu ikuti apa yang Tuhan mau. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Dan yang terakhir, tetap bersuka cita, tetap mengucap syukur dan percaya, sebab Dia kerjakan yang terbaik buat saudara dan saya. Amin. Bagaikan bencana siap dibantu, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu. Mungkin hari ini kamu sedang mengalami musim yang sulit, musim gugur, musim dingin. Terlalu lama Tuhan membentuk engkau. Kenapa? Karena engkau tidak mau mengizinkan Dia membentuk engkau. Kau sering lari dari bentukan Tuhan. Kau lari dari prosesnya Tuhan. Itu hanya memperburuk keadaanmu. Itu hanya memperlama proses dari yang seharusnya rencana Tuhan sudah terjadi atas engkau dan aku. Engkau tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Engkau terfokus dengan dirimu sendiri. Engkau dan aku mungkin tidak mau taat. Itu sebabnya kau tidak pernah keluar dari proses ini. Milikilah kacamata sang penjunan itu sendiri. Engkau dan aku bukan tukang periuk, tapi kau dan aku adalah bejana yang sedang Dia bentuk. Dan jika bejana itu menjadi rusak, maka Dia punya otoritas, maka Dia punya wewenang, Dia punya kuasa untuk membentuk engkau dan aku sesuka yang Dia mau, yang baik menurut pemikiran sang penjunan, sang tukang periuk. Saudara, ikuti saja apa yang Tuhan mau. Engkau sedang membuat dirimu menjadi lelah ketika engkau tidak mengikuti yang Tuhan mau. Ikuti yang Dia mau, sebab hasil akhirnya adalah kau dan aku harus menjadi sempurna. Biarkan Dia membentuk engkau, menyesah aku dan engkau, bahkan menghajar kita begitu rupa. Sebab semuanya mendatangkan kebaikan, semua baik menurut pemandangan Dia. Maka hari ini memang pembentukan hajaran Tuhan tidak mendatangkan sukacita ketika diberikan, tetapi mendatangkan duka cita. Tetapi kuatkan dan teguhkan hatimu. Tetap percaya, sukacita, bersyukur, mengucap syukur saja sama Tuhan. Jangan bersungut-sungut, mengucap syukur, ikuti yang Dia mau, maka kamu akan keluar sebagai pemenang. Aku berdoa Tuhan, pagi hari ini, semua kami yang sedang dibentuk Tuhan, yang sedang ada dalam padang gurun, apapun yang sedang terjadi dalam hidup kami mau mengerjakan 3 hal ini. Kami mau izinkan Tuhan membentuk kami. Kami mau ikuti apa yang Tuhan mau, menurut yang baik menurut Tuhan. Kami ikuti yang Tuhan mau, sebab kami tahu Kau inginkan kami sempurna. Dan kami akan tetap mengucap syukur, bersuka cita, karena kami percaya rancangan-Mu adalah yang terbaik dan yang paling indah bagi setiap kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah dikuatkan. Lebih daripada itu terjadi mujizat, yaitu hasil akhir daripada pembentukan, pertobatan kami yang sempurna, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku percaya semua orang diberkati oleh Tuhan pada pagi hari ini. Angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Sekarang sampai Maranatha Yesus datang kali kedua. Selamat hari Minggu. Minggu depan kita akan kembali streaming live jam 8 pagi dengan khotbah dari Bapak Pendeta Dr. Roni Daud Simeon. Dan juga hari Selasa ada KM Komunitas Mesianik Komsel Online jam 7 malam. Masih streaming live. Kamis malam PSBB Depok Blessing, PSBB peningkatan spiritualitas berskala besar jam 7 malam. Jumat ada Bible Class dalam aplikasi Zoom. Dan hari Minggu ibadah raya bersama-sama kembali jam 8 pagi. Tuhan Yesus memberkati.